Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita murojaah dulu tentang al-mamnu' min as-sarf atau isim ghairu munsharif ya. Oh, dan materi hari ini kayaknya kita nggak akan nggak akan terlalu kompleks atau nggak akan terlalu spesifik ya, hanya pengenalan aja. Hanya pengenalan di an-na'at wal man'ut. Oke. Al-mamnu' min as-sarf ya. Apa sih mamnu' min as-sarf itu? Nah, kalian bisa lihat di sini, sami'tu sawtad diki fil qaryati laysa fil madinati masbahun. Nah, kata al-Madinah dan kata al-qaryah di sini adalah isim ghairu munsharif. Kenapa isim ghairu munsharif? Karena mereka harokatnya kasroh ketika kemasukan huruf jar ya. Itu adalah ciri-cirinya ya, ciri-cirinya. Jadi ketika kemasukan huruf jar, dan dia harokatnya kasroh, maka dia adalah isim munsorif ya. Nah, terus apa sih isim ghairu munsorif? Nah, isim ghairu munsorif bisa dilihat di sini di Umana sama Tunisa ya. Yaitu ketika mereka kemasukan huruf jar ya, di sini contohnya adalah fi sama ila ya. Ketika mereka kemasukan huruf jar, mereka harokatnya berubahnya bukan menjadi kasroh akan tapi menjadi fathah. Ya, itu adalah ciri-ciri dari isim mamnu' min as-sarf. Gampangnya seperti itu ya. Nah, cuma nanti ada rinciannya lagi. Nah, pengertian dari mamnu' min as-sarf adalah kata benda yang tidak menerima tanwin. Ya, intinya adalah seperti itu. Al-mamnu' min as-sarf huwa ismun la yaqbalu at-tanwin. Udah, gampangnya kayak gitu. Alladzi la yaqbalu at-tanwin. Kalau misalkan ditanya ma huwa al-mamnu' min as-sarf, huwa ismun la yaqbalu at-tanwin. Udah, intahal kalam. Seperti itu. Lalu di sini ada contohnya, isim ghairu munsharif, contohnya di sini ada Ahmadu, Zainabu, Masajidu, Masabihu, dan Arafatu. Dan adapun isim munsharif di sini contohnya ada Muhammadun, Ta'irun, Baitun, Ta'iratun, dan Mat'amun. Ya, bisa dilihat di sini harokatnya berbeda. Yang atas harokatnya u, yang bawah harokatnya un. Ya. Ta'irun, sedangkan di atas Zainabu, Masajidu, ya, Arafatu, ya, harokatnya u semua. Itu isim ghairu munsharif. Ya. Isim munsharif un ya. Muhammadun, ta'irun, baitun, ta'iratun, mat'amun. Ya, semuanya harokatnya tanwin atau dhammatain ya, gampangnya kayak gitu. Oke. Terus kaidah dari isim mamnu' min as-sarf ini apa sih kaidahnya ya? Kaidah dari isim mamnu' min as-sarf adalah yurfa'ul ismul mamnu'u min as-sarfi bid-dhammati. Isim mamnu' min as-sarf kalau dia datang dalam keadaan rafa', maka rafa'nya adalah dengan dhammah. Ja'a Ahmadu. Ya, Ahmadu. Apa? Ja'a Ahmadu. Contohnya di sini ada Ja'a Ahmadu. Ahmadu di sini adalah fa'il. Ya. Yang otomatis dia adalah rafa'. Fa'il. Maka dia rafa'nya dengan dhammah. Wa yunsabu bil fathati. Ra'aitu Ahmada. Ya. Ahmada kedudukannya di sini adalah mansub. Ya, kedudukannya mansub karena dia adalah maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi, ya. Yang otomatis dia menjadi mansub. Mansubnya dengan apa? Mansubnya dengan fathah.
Nah, baru di poin terakhir ya, poin terakhir dari mamnu' minas sharaf adalah wa yujarru bil fathati. Yang namanya mamnu' minas sharaf itu majrur dengan fathah niyabatan 'anil kasroh, sebagai ganti kasroh. Contohnya di sini ada marortu bi ahmada ya, bukan marortu bi ahmadi ya. Harus marortu bi ahmada. Kenapa harokatnya fathah? Karena dia adalah mamnu' minas sharaf. Kenapa kenapa majrurnya dengan fathah? Kenapa nggak pakai dhammah atau kenapa nggak pakai kasroh? Ya karena kaidahnya seperti itu. Ketika dia majrur, maka majrurnya adalah dengan fathah, tapi bukan dengan kasroh. Tapi bisa nggak mamnu' minas sharaf itu majrurnya dengan kasroh? Bisa. Nah, nanti akan kita pelajari di akhir. Nah, kapan suatu isim menjadi mamnu' minas sharaf? Kapan aja sih suatu isim itu menjadi mamnu' minas sharaf? Nah, mamnu' minas sharaf itu ada dua sebab ya. Ada yang karena dia itu memiliki satu sebab, ada yang dia itu karena memiliki dua sebab. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah karena dia memiliki satu sebab. Contohnya, al-ismul al-maktum bi alif at-ta'nits al-mamdudah awil maksurah ya. Isim yang akhirannya itu adalah alif mamdudah atau alif maksurah. Apa sih alif mamdudah? Apa sih alif maksurah? Nih, alif mamdudah tuh kayak gini nih. Asdiqa'u, asya'u, asma'u. Contoh lain ada sohra'u ya. Sohra'u. Terus contoh lain ada kalau misalkan warna ada hamra'u. Terus ada lagi kalau misalkan apa lagi ya? Sahra'u, hamra'u. Ya, pokoknya adalah ketika akhirnya adalah alif mamdudah. Alif mamdudah itu yang kayak gini nih ya, yang alif sama ada hamzahnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah alif ta'nis al-maksurah. Alif ta'nis maksurah itu apa? Alif bengkok ya. Kita bilangnya alif bengkok, kalau Anda pribadi bilangnya alif bengkok. Salma hubla marda. Yang kedua adalah sighah muntahal jumu' ya. Apa sih sighah muntahal jumu'? Hiya kullu jam'in kana ala wazni mafa'ilu au mafa'ilu wa yakunu aidan ala sighati fawa'ilu au fawa'ilu au af'ila'u au fu'ala'u ya. Yaitu setiap jamak yang menggunakan wazan mafa'ilu atau mafa'ilu, dan juga kadang dia datang dalam keadaan fawa'ilu atau fawa'ilu atau af'ila'u atau fu'ala'u. Contohnya apa? Contohnya bisa dilihat di sini. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha ya. Bimasabiha. Bimasabiha di sini adalah majrur. Tapi majrurnya bukan dengan kasroh, akan tapi dengan fathah. Kenapa? Karena dia adalah sighah muntahal jumu', salah satu jenis dari mamnu' minas sharaf, yaitu sighah muntahal jumu', jama' ala wazni mafa'ilu ya, ala wazni mafa'ilu bimasabiha. Waja'alnaha rujuman lisyayatini. Tapi Ustaz, lisyayatini kan sama aja Ustaz, ala wazni fawa'il. Ya, ala wazni fawa'il. Kok di sini majrurnya pakai kasroh Ustaz? Nah, itu nanti akan kita bahas di akhir ya. Akan kita bahas di akhir. Oke, nah, intinya adalah ketika dia itu adalah sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' apa aja? Nih ada satu fawa'ilu, fawa'ilu, mafa'ilu, terus fawa'ilu dan fawa'ilu, dan juga af'ila'u, af'ila'u dan fu'ala'u ya. Ini harus dihafal ya. Ada 6 wazan ini. Ada 6 wazan ini harus dihafal. Wazan dari sighah muntahal jumu'. Lanjut. Nah, al-mamnu' minas sharaf li'illataini. Akan kita bahas selanjutnya adalah mamnu' minas sharaf karena dua sebab. Apa aja?
Yang pertama adalah al-alam ya. Kapan si alam itu menjadi mamnu minas sharaf? Yaitu ketika dia muannas bitta'i lafdhan. Yang kedua adalah idza kana muannas bil ma'na, yaitu ketika dia itu adalah muannas, mau itu muannas lafzi ataupun muannas ma'nawi ya. Muannas lafzi contohnya kayak gimana? Contohnya adalah Hamzatu Muawiyatu ya. Secara lafaz dia akhirnya tak marbutoh muannas, kan tapi maknanya bukan makna perempuan. Makna laki-laki. Hamzah, Hamzah nama laki-laki, Tolhah nama laki-laki, Qatadah nama laki-laki ya. Muawiyah juga nama laki-laki. Tapi mereka akhirnya tak marbutoh. Ini yang disebut dengan muannas lafzi. Yang kedua adalah muannas ma'nawi, yaitu secara tulisan nggak ada tak marbutohnya, akan tapi dia itu adalah nama perempuan. Contohnya di sini ada Zainabu, Maryamu, dan Su'adu. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah idza kana al-alamu a'jamiyan zaidan ala thalathati ahrufin. Nah, di sini tidak dijelaskan di kitab ya. Yaitu adalah ketika nama, yaitu nama tersebut adalah nama a'jam, yaitu nama non Arab yang dia itu lebih dari 3 huruf. Contohnya di sini ada Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, Yaqubu ya. Nah, ini adalah semua nama-nama yang lebih dari 3 huruf. Contoh nama Indonesia itu ada Bagus ya. Nah, nggak boleh kita bilang Bagusun, tapi Bagusu. Terus contoh lain ada apa lagi ya? Nama Indonesia tuh Bagus. Misalkan kalau perempuan apa ya? Kalau enggak Bagus. Baskara misalkan kayak gitu ya. Nah, itu mereka karena lebih dari 3 huruf, maka mamnu' minas shorof. Terus kalau misalkan yang 3 huruf, contohnya kayak Hud, Nuh, sama Lut, bagaimana? Kita lihat lagi kaidahnya. Harus lebih dari 3 huruf. Kalau cuma 3 huruf, kayak Hud, Nuh, maka itu adalah isim yang munsorif atau menerima tanwin. Jadi nggak boleh kita bilang Hudu, tapi Hudun, Nuhun, Lutun. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah idza kana murakkaban tarkiban masjian. Yaitu ketika satu kata tersebut adalah tersusun dari 2 kata. Itu yang dimaksud dengan tarkib masji, yaitu na'ti bi kalimah mukawanah min kalimataini. Satu kata yang tersusun dari 2 kata ya. Hadra maut mukawanah min kalimatain ya. Hadra maut ini dari hadara dan maut. Nah, terus selanjutnya adalah ada tambahan alif dan nun. Salman, Sulaiman, Utsman, dan Imran. Ya, itu aslinya apa? Aslinya adalah Salmun. Ditambah alif nun jadi Salmanu. Sulaiman aslinya apa? Sulaimun. Ditambah alif nun jadi Sulaimanu. Utsman aslinya apa? Aslinya itu Utsmun. Ditambah alif nun jadi Utsmanu. Imran itu aslinya apa? Aslinya Imrun. Ditambah alif nun jadi Imranu. Nah, selanjutnya adalah idza kana ala waznil fi'li, yaitu kalau misalkan menggunakan wazan fi'il ya dari contohnya adalah Ahmadu. Ahmadu dari Hamida, Yahmadu jadi Ahmadu. Terus ada Yazidu. Yazidu itu dari Zada Yazidu ya, seperti itu. Selanjutnya adalah tadi nama, selanjutnya adalah sifat. Nah, sifat ini ada 3 keadaan. Kapan suatu sifat itu menjadi mamnu' minas sharaf, yaitu idza kana maktumah bi alif wa nun zaidah. Itu ketika adalah akhirannya alif nun zaidah, atau kita bilang ala wazni fa'lan. Ya, menggunakan wazan fa'lanu ya. Yang artinya banyak banget atau penuh banget atau kosong banget ya. Ya, contohnya di sini ada ghadbanu. Terus ada sakronu. Terus ada atsyanu ya. Di sini adalah contoh dari sifat yang akhirnya nun zaidah. Ghadbanu artinya apa? Artinya marah ya. Ghadbanu aslinya dari apa? Asalnya adalah dari ghadabun. Dari ghadabun. Ya. Ghadabun dirubah pakai wazan fa'lanu jadinya ghadbanu ya. Sakronu artinya apa? Artinya itu mabok ya. Mabok. Asalnya dari apa? Asalnya itu adalah dari sakrun. Ya, sakrun. Atsyanu dari apa? Dari atsyun
Ya. Contoh lain ada jaw'anu. Jaw'anu dari apa? Dari ju'un. Ya, artinya kosong perutnya. Jadi kalau misalkan menggunakan kata jaw'anu itu menunjukkan dia itu benar-benar lapar. Perutnya benar-benar kosong. Jaw'anu. Lawan kata dari jaw'anu adalah syab'anu. Syab'anu menunjukkan arti apa? Arti dia itu penuh banget perutnya, benar-benar kenyang. Ya, syab'anu. Nah, terus selanjutnya adalah idza kana ala wazni af'al. Menunjukkan wazan af'al. Apa aja? Kalau af'al ini menunjukkan arti lebih ataupun cacat ya. Jadi di sini ada a'raju. A'raju itu artinya apa? Artinya adalah cacat ya. A'raj artinya cacat, afdal artinya lebih baik, akhdar itu warna ya. Akhdar itu warna. Nah, selanjutnya idza kanat ma'dulah an wazn akhar. Kalau misalkan dia itu pakai wazan lainnya. Ada masna, sulas, ruba' dan ukhur ya. Nah, ada lagi di sini yang enggak Anda tulis yaitu berarti masuknya di isim. Isim masuknya di isim. Oke. Sorry. Nah, ya anggaplah di sini 3 ya. Nah, yang nggak Anda tulis di sini adalah yang nggak apa namanya yang ada di kitab cuman nggak Anda tulis itu ketika nama laki-laki ala wazni fu fu'alu ya. Fu'alu. Ingat-ingat ya. Ini nggak ada di PowerPoint cuman di kitab ada ya, yaitu ketika nama laki-laki menggunakan wazan atau jangan pakai wazan deh kita bilangnya ya. Ketika nama laki-laki yang huruf pertamanya harokatnya adalah dhammah dan harokat keduanya adalah fathah, maka dia nggak boleh harokatnya tanwin, nggak boleh kita bilang. Contohnya di sini ada Umaru ya, Umaru. Nah, nggak boleh kita bilang Umarun, harus Umaru. Kenapa? Karena nama dia huruf pertamanya harokatnya dhammah, huruf keduanya harokatnya fathah, maka harokat terakhir dari hurufnya itu adalah nggak boleh tanwin, harus dhammah ya, harus dhammah, nggak boleh tanwin. Baik. Nah, kapan sih suatu isim mamnu' minas sharaf itu menjadi majrur? Ya. Kaidahnya adalah seperti ini. Yujarrul mamnu' minas sharaf bil kasrah, harap semuanya perhatikan ya. Ini materi baru. Yujarrul mamnu' minas sharaf bil kasrah. Mamnu' minas sharaf majrurun bil kasrah. Majrur dengan tanda kasrah kapan? Ada 2 keadaan. Yang pertama adalah kalau dia itu mudhof. Ya. Ingat-ingat mudhof ya, bukan mudhof ilaih. Kalau pertama dia adalah mudhof. Yang kedua adalah ketika kondisi dia ada alif lamnya. Ya. Kita lihat contohnya. Yang pertama dari mudhof dulu ya, yang di sebelah kiri. Tasirul qawafilu bisahra'il Arab. Kafilah-kafilah itu melewati padang pasir Arab. Perhatikan di sini. Bisahra'il Arab. Ya. Aslinya kalau misalkan dia itu bukan mudhof, anggaplah Arabnya dihilangkan. Maka jadinya bagaimana? Jadinya adalah tasirul qawafilu bisahra'a. Cuman karena dia diidofahkan kepada Arab, ya. Karena diidofahkan kepada Arab, maka jadinya ya, karena diidofahkan kepada Arab, maka harus harokatnya menjadi kasroh ya. Bisahra'i, bukan bisahra'a. Kapan? Yang pertama adalah ketika dia itu kondisinya mudhof ya. Mudhof itu di depan, mudhof ilaih di belakang ya. Tasirul qawafilu bisahra'il arabi. Contoh yang kedua. Surirtu min asafiril hadiqati. Asafiril hadiqati di sini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Yang mana asafirnya adalah mudhof dan hadiqahnya itu mudhafun ilaihi. Ya, ini singkat aja tulisannya ya. Mudhafun ilaihi.
Ya. Nah, asofiri. Kenapa asofiri harokatnya kasroh? Kenapa nggak fathah? Kan dia mamnu minas sorof ala wazni fawa'il. Dan sebelumnya ada huruf jar. Nggak. Nah, di sini dilihat karena dia kondisinya atau kedudukannya adalah mudhof, maka harokatnya menjadi kasroh ketika kemasukan huruf jar bukan menjadi fathah. Ya. Kenapa? Karena syaratnya terpenuhi. Surirtu min asafiril hadiqati. Ya, syarat pertama adalah kondisinya harus mudhof. Ya, itu contoh kedua. Contoh ketiga, kita lihat lagi. Yajibul iksaru min madarisid dini. Ya. Yajibul iktsaru min madarisid dini. Min madarisid dini. Madarisid dini di sini adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang mana madaris di sini adalah mudhaf. Madarisid apa ad-dini mudhafun ilaih, ya. Maka karena si madaris yang hakikatnya dia itu mamnu' minas sharaf karena sighah muntahal jumu' ala wazni mafa'il, ya. Nah, ketika Anda bilang sighah muntahal jumu', kalian harus tahu nih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jamak taksir yang menggunakan wazan-wazan tertentu, yaitu fawa'il, fu'ala, ya. Seperti itu. Nah, madaris karena dia menggunakan wazan mafa'ilu, harusnya ketika kemasukan huruf jar harokatnya harusnya menjadi fathah min madarisa, akan tetapi karena dia di sini adalah kondisinya mudhof, maka kita bilang min madarisidini, ya, yajibul iktsaru min madarisidini. Maka majrurnya bukan dengan fathah tapi dengan kasroh. Kenapa? Karena dia adalah mudhof, ya. Ketika mamnu' minas sharaf adalah mudhof, nggak bakal ngefek huruf jarnya, tetap harokatnya menjadi kasroh, ya. Seperti itu. Itu yang pertama, ketika keadaannya adalah mudhof. Yang kedua adalah ketika dia itu ada alif lamnya, ya. Otomatis kalau misalkan ada alif lamnya, dia majrurnya dengan kasroh. Contohnya di sini. Bil madarisi turqa al umamu. Dengan sekolah-sekolah, umat-umat itu akan menjadi tinggi derajatnya. Perhatikan di sini, bil madarisi, al madaris mamnu' minas sharaf aslinya. Ala wazni apa? Kenapa dia mamnu' minas sharaf? Karena dia adalah sighah muntahal jumu', ya. Terus ala wazni apa sighah muntahal jumu'nya? Ala wazni fawa'ilu. Akan tetapi karena sighah muntahal jumu' atau kita bilangnya mamnu' minas sharafnya itu memiliki alif lam, maka ketika kemasukan huruf jar nggak bakalan ngefek, tetap dia harokatnya menjadi kasroh, ya, bukan menjadi fathah, ya. Karena kita tahu kaidah dasar dari mamnu' minas sharaf, ya, kaidah dasar dari mamnu' minas sharaf adalah harokatnya ketika kemasukan huruf jar adalah fathah. Nah, cuman karena dia di sini memiliki alif lam, maka kaidah tersebut batal. Kaidah tersebut batal dan datang kaidah baru menggunakan harokatnya menggunakan kasroh ketika kemasukan huruf jar. Bil madarisi turqal umamu. Nah, terus contoh yang kedua, ra'aitu ilal, ini salah tulis, ya. Bukan ghosofir tapi asofir. Typo. Ra'aitu ilal asafiri. Saya melihat burung-burung atau burung-burung. Ilal asafiri. Nah, al-asafir di sini adalah mamnu' minas sharaf. Kenapa mamnu' minas sharaf? Karena dia adalah sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'nya ala wazni apa? Ala wazni fawa'ilu. Nah, dan sebelumnya ada huruf jar berupa ila. Harusnya ketika si asofir ini kemasukan huruf jar, harokatnya menjadi fathah. Cuman karena dia memiliki alif lam, ya, ada alif lamnya, maka kaidah tersebut batal. Jadinya apa? Jadinya ra'aitu ilal asofiri. Ya. Nah, contoh yang ketiga, marartu bitalamidzi. Saya melewati murid-murid. Talamid juga sama.
ala wazni sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'nya ala wazni apa? Ala wazni fawa'ilu. Ya. Dan harusnya si sighah muntahal jumu' ketika kemasukan huruf jar berupa bi, dia harokatnya harusnya menjadi fathah. Cuman karena ini memiliki alif lam, maka harokatnya menjadi kasroh, bukan menjadi fathah. Marortu bitalamidi, bukan marortu bitalamida ya. Marortu bitalamidi. Seperti itu. Baik, ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan di bab ini, bab jar. Jarul mamnu' minas shorof bil kasri. Ada yang bertanyakan? Oke, kalau misalkan diam, Anda anggap sudah paham semua ya. Oke. Baik, kita masuk ke bab baru. Sebagaimana Anda bilang di awal tadi, an-na'tu wal man'ut. Di bab na'at dan man'ut ini kita nggak akan memperdalam ya, kita hanya pengenalan dulu ya. Karena ada beberapa hal ya, karena akan sedikit kompleks na'at dan man'ut ini ya. Jadi nanti ada man'ut isim, man'ut jumlah, man'ut syibhu jumlah, na'at man'ut hakiki, man'ut ma'nawi, man'ut hakiki, man'ut sababi dan lain sebagainya ya. Jadi sekarang kita pengenalan dulu tentang na'at dan man'ut ya. Seperti itu. Ta'ammal hadhihi al-amtsilah. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Ja'ar rajulu al-muhadzibu atau al-muhadzabu ala sawa. Ja'ar rajulul muhadzibu. Telah datang orang yang berakhlak. Raqibtul hisanal jamila. Adhabu ila sukil kabiri. Ya. Di sini ada 3 contoh. Perhatikan yang merah ini ya. Yang merah ini, yang merah ini. Ja'ar rajulul muhadzibu. Perhatikan juga kata sebelumnya. Ada ar-rajulu, ada al-hisanu, ada as-suki ya. Yang pertama-tama kita lihat dulu kata yang pakai tinta hitam. Ar-rajulu, al-hisana dan as-suki. Mereka adalah kita sebut man'ut. Kita sebut man'ut ya. Atau yang disifati. Kenapa yang disifati? Karena kata yang datang setelahnya itu adalah sifat untuk mereka semua. Al-muhadzib sifat untuk ar-rajul. Al-jamil sifat untuk al-hisan. Al-kabir sifat untuk as-suk ya. Al-muhadzib, al-jamil, al-kabir ini kan semua sifat ya. Nah, ketika ada sifat yang datang atau ya yang datang setelah isim dan mereka sama-sama alif lamnya sama ya. Harokatnya sama. Mudzakkar muannasnya sama-sama mudzakkar, sama-sama mudzakkar ya. Ini juga sama-sama mudzakkar, sama-sama mudzakkar, sama-sama alif lam, sama-sama alif lam. Sama-sama fathah, sama-sama fathah ya. Sama-sama kasroh, sama-sama kasroh. Maka ini disebut dengan apa? Disebut dengan an-na'tu wal man'ut. Na'at dan man'ut. Yang mana sih yang na'at? Yang mana sih yang man'ut? Na'at itu yang di belakangnya ya, sifatnya al-muhadzib, al-jamil, al-kabir ini disebut dengan na'at. Ya, yang 3 ini disebut dengan na'at atau sifat. Na'at itu artinya apa? Na'at itu artinya sifat ya. Na'at itu artinya sifat. Makanya sebagian juga ada yang bilang sifah mausuf. Sifah mausuf. Ya. Kata yang terakhir ini disebut dengan na'at dan yang disifati itu disebut dengan man'ut ya, yaitu ar-rajulu, al-hisanu, as-suku itu disebut dengan man'ut.
Ya. Gampangnya naat manut itu kalau depannya alif lam, belakangnya juga alif lam. Depannya alif lam, belakangnya alif lam. Depannya alif lam, belakangnya alif lam. Gampangnya kayak gitu ya. Meskipun ini kaidah yang salah, cuman Anda dulu ketika masih santri untuk membedakan antara naat manut, mubtada khobar, mudhof mudhof ilaih, yang paling gampang itu naat manut itu depannya alif lam, belakangnya juga sama-sama alif lam, ya. Kayak gitu. Nah, kaidahnya bagaimana? Sebagaimana Anda bilang tadi sebelumnya, ana'tu ismun yuwafiqul ismul ladzi qablahu fi sifah wahidah, ya. Yaitu adalah yang dimaksud dengan na'at adalah isim yang sepakat atau sama dengan isim sebelumnya dalam hal sifat. Dan isim sebelumnya disebut dengan man'ut. Yang sebagaimana Anda bilang tadi, wa yatba'uhu fi ta'rif wa tankir. Jadi na'at dan man'ut itu harus sama dalam apa? Dalam adanya alif lam ataupun nggak ada alif lam. Wa fit ta'nitsi wat tazkir. Begitu juga dalam muzakkar atau muannas, ada tak marbutoh atau nggak ada tak marbutoh. Kalau misalkan man'ut yang nggak ada tak marbutoh, maka na'atnya pun harus nggak ada tak marbutoh. Begitu juga sebaliknya. Kalau man'utnya ada tak marbutoh, maka na'atnya pun harus ada tak marbutoh. Wa fil ifradi wat tasniyah wal jama'. Bukan hanya itu, begitu juga mereka harus sama dalam apa? Dalam hal ifrad, tasniyah dan jamak. Ketika dia mufrad, maka sifatnya pun harus mufrad. Ketika man'utnya itu harus musanna, maka na'atnya pun harus musanna. Ketika man'utnya itu jamak, maka na'atnya pun harus jamak. Ya, seperti itu. Bukan hanya itu aja, wa fi harokatil i'rab, dan juga harokat i'rabnya pun harus sama. Mau itu dhammah, fathah atau jar ya, harus sama ya. Jadi harus benar plek diplek depan sama belakang itu harus sama ya. Oh, ma'rifah, nakirah, mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jama' ya, rafa, nasab, jar harus sama ya. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya nggak ada di kitab, cuman ada tambahan dari anak pribadi, yaitu al-farqu bainan na'ati wal hal. Bagaimana sih kita membedakan antara na'at sama hal ya? Sekalian kita merujuk sedikit tentang hal ya. An-na'tu yatba'ul man'ut fi ahwalihi al-i'rabiyah. Yang namanya na'at itu mengikuti man'ut dalam keadaan i'rabnya, mau itu rafa, mau itu nasab, mau itu jar. Maka man'ut harus mengikuti na'atnya. Berbeda dengan hal, bi'aksil hal, fahuwa mansubun daiman bighaddin nazar an sahibil hal, ya. Yang namanya hal itu selalu mansub, nggak peduli keadaan sahibul halnya bagaimana ya, selalu mansub, mau sahibul halnya keadaan rofa ke, mau sahibul halnya keadaan nasab ke, mau sahibul halnya keadaan majrur ke, yang namanya si hal ya selalu mansub ya. Nah, itu adalah perbedaan yang pertama. Yang kedua, an-na'tu yatba'ul man'ut fit ta'rifi wat tankir. Na'at itu mengikuti man'utnya dalam hal ma'rifah dan nakirah. Akan tetapi hal nakirah daiman. Yang namanya hal itu selalu pasti, selalu nakirah. Mau itu sahibnya wa sahibuha ma'rifah daiman. Berbeda keadaannya dengan sahibul halnya. Sahibul halnya itu ma'rifah daiman. Ya. Jadi yang namanya hal itu nakirah dan dalam keadaan mansub. Cek kayak gitu. Ya. Contohnya kita lihat di sini. Atal qitaru musri'an. Kereta itu datang dalam keadaan cepat. Maka musri'an di sini sudah terpenuhi dua syarat tersebut. Mansubun daiman. Ya, musri'an. Musri'an kan harokatnya fathah gini ya. Nah, karena dia fathah, maka otomatis dia mansub ya. Musri'an. Ini syarat yang pertama ya, mansub. Terus yang kedua, nakirah daiman. Di sini nggak ada alif lamnya ya. Otomatis di sini nakirah juga. Dan kita lihat sahibul halnya apakah dalam keadaan ma'rifat. Datang dalam keadaan ma'rifat. Al-qitar. Al-qitar sebagai sahibul hal datang dalam keadaan ma'rifat.
Yaitu apa? Ma'rifatnya dengan apa? Ma'rifatnya dengan alif lam, ya. Ma'rifah. Nah, berbeda dengan na'at dan man'ut. Di sini contoh kedua, ja'at tilmizani al-mahirani. Datang dua murid yang mahir, ya. Sama-sama alif lam, sama-sama alif lam. Sama-sama musanna, ada alif nunnya. Sama-sama musanna, ada alif nunnya. Sama-sama mudzakkar, nggak ada tak marbutohnya, sama-sama mudzakkar, ya. Jadi naat man'ut itu copy paste, ya. Naat itu mengcopy keadaan dari si man'utnya, ya. Jadi harus disamakan dengan, yaitu man'utnya nih. Ini man'utnya, ya. Ya, jadi kalau misalkan man'utnya keadaannya seperti ini, mudzakkar, musanna, ma'rifat, maka naatnya pun harus sama, mudzakkar, nggak ada tamar butohnya juga. Musanna harus ada alif nunnya, ya. Ma'rifat ada alif lamnya, dan harokatnya pun harus sama. Ja'atil mizani al-mahironi, ya, seperti itu. Taib, hal min soal? Ada ya. Kalau misalkan nggak ada, lanjut. Nah, ini adalah slide terakhir. Baru nanti di hari Kamis nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut tentang na'at dan man'ut. Amsilah ala na'at. Di sini kita lihat contohnya di sini. Qara'tul kitabal mufida. Ya. Sebagaimana Anda bilang tadi, harus sama. Alif lam, alif lam. Harokatnya pun harus sama. Harokatnya fathah dan juga harokatnya fathah. Ar-rajulu as-salihu. Mudzakkar alif lam, mudzakkar alif lam. Harokatnya dhammah yang di depan, maka belakangnya pun harus harokatnya dhammah. Qadimal muallimu jaizatan. Sorry. Qaddamal muallimu. Ini harokatnya nggak sempurna, ya. Qaddama artinya memberikan. Qaddamal muallimu jaizatan saminatan. Guru itu memberikan jaizah, hadiah saminah yang mahal. Jaizatan saminatan. Jaizatan nggak ada alif lamnya. Maka saminahnya pun nggak boleh ada alif lamnya. Ada tamar butoh yang harokatnya fathah. Maka naatnya pun harus sama. Harus ada tamar butoh yang harokatnya fathah. Ra'aitu fatataini jamilataini. Saya melihat dua pemudi yang cantik. Fatataini. Harokatnya, harus musanna dalam keadaan mansub, ya. Terus dia muannats ada taknya. Nah, maka di sini pun harus sama. Jamilataini harus ada taknya, harus datang dalam keadaan musanna mansub, ya, dan juga nggak ada alif lam. Huyyitu talibatin mujiddatin. Saya menyalami siswi-siswi yang rajin. Talibatin dalam keadaan mansub. Mansubnya dengan kasroh karena dia jamak taksir, ya. Jamak taksir mansubnya bukan dengan fathah, akan tetapi dengan kasroh. Huyyitu hayyaitu talibatin. Kalau itu di sini beda lagi. Hayyaitu talibatin mujiddatin. Nah, maka sifatnya pun harus sama. Harus dia itu datang dalam keadaan nakirah dan harokatnya pun sama. Pakai kasroh mansubnya. Terus dia harus datang dalam keadaan jamak muannas salim akhirannya alif dan ta, ya. Contoh terakhir. Marartu bi'aliyil karimi. Nah, di sini perhatikan. Marartu, ini salah ya, harokatnya bukan marortun, ya, tapi marartu. Marartu bi'aliyil karim. Ustaz, Ali kan nama Ustaz, harusnya kan bi'aliyin. Terus kok ini beda, Ustaz? Ada alif lamnya dan harokatnya cuma satu doang. Padahal kan tadi harus Ustaz bilang harus sama semua. Ini kan Ali nggak ada alif lamnya, Ustaz. Nah, Ali di sini sudah menjadi ma'rifat, otomatis menjadi ma'rifat karena dia adalah
Alam, ya. Nama. Nama orang itu nggak usah ditambahin alif lam karena apa? Karena dia itu udah ma'rifat dari awal pembentukannya, dia itu sudah ma'rifat. Alamun, ya, bukan ilmun, ya. Alamun. Ya, jadi kalau nama orang itu dari dasarnya itu udah ma'rifat. Jadi nggak perlu tambahin alif lam. Nah, sebaliknya kalau sifat itu dasarnya dia itu nakiroh. Jadi perlu kita perjelas. Kenapa perlu kita perjelas dengan apa? Dengan kita tambahin alif lam. Ya. Marortu bi'aliyin al-karimi. Ya. Terus kenapa harokatnya kasroh satu dong? Ya. Karena nggak boleh ya, nggak boleh ada namanya al-karimin. Kemarin pas tasmim masih ada yang salah. Al-baitun, pokoknya alif lam ketemu sama tanwin, nggak boleh alif lam ketemu sama tanwin itu ya. Un ketemu alif lam nggak boleh, harus diingat-ingat nih. Al-karimi, ya seperti itu. Bi'aliyin al-karimi. Taib, hal min soal? Hal min soal qabla an nantahi? Taib, adunnu al-amru mafhuman indakum. Nah, rasa sudah cukup jelas ya. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan sampai hari ini. Jazakumullahu khairan katsira. Nanti ada rekamannya, akan Anda kirimkan ke grup ya, insya Allah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis.